Baik, selamat pagi sahabat Sonora dan juga teman-teman di Sonora Network. Dan saatnya kita di acara Sales Mastery with Eloy Soluku, Theocentric Motivator dan juga Leadership Coach yang juga akan bahas sama kita di pagi ini tentang Rave Selling. Nah, ini juga ada sesuatu yang istimewa pada pagi hari ini ya Yul ya? Betul sekali, karena pagi hari ini spesial. Selain Pak Eloy yang sudah hadir seperti biasa, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Bima, Mbak Yulis. Selamat pagi Indonesia. Dijauhkan Pak biar tidak. Oh, kita Oke. Saya jadi semangat sekali. Kalau semangat pagi ini gitu ya. Karena kita akan kembali mencerahkan Indonesia. Ya. Iya betul. Pagi hari ini kita rame-rame di sini ya. Kita rame-rame ya, betul. Biasa kedinginan jadi hangat. Betul. Karena pagi hari ini juga kita kedatangan tamu spesial ya Pak Eloy ya, yaitu Ibu Yulia Sasanti, Micro Product and Performance Management Group Head Bank dari CIMB Niaga. Selamat pagi Selamat Ibu pagi Yulia. Ibu Yulia. Selamat pagi. Ya. Thank you Bu udah bergabung dengan kami ya dalam berbagai kesibukannya. Betul. Iya, sama-sama. Terima kasih juga kesempatannya. Yes. Oke. Dan pagi hari ini kita juga mau sharing banyak nih ya Pak Eloy ya. Kita akan sharingkan, tapi tentu kita review dulu apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu ya, Oke. supaya teman-teman bisa update lagi ya. Yes. Jadi sahabat Sonora di seluruh tanah air, minggu lalu kita bersama dengan Mbak Dana. Itu adalah berbicara mengenai bagaimana kita memulai hubungan baik, khususnya di premium customers ya. Karena Mbak Dana kemarin tuh berbicara mengenai private banking dan berbicara mengenai BMW ya. Dan kita sudah belajar banyak sekali. Bahkan minggu sebelumnya kita berbicara mengenai perbedaan antara hard selling, consultative selling, dan rave selling ya. Dan seperti teman-teman tahu bahwa hari ini dan seterusnya kita berbicara mengenai sales mastery, how to sell more by building trusted relationship and professionally competing on value or service, not price. Yang artinya ini berbicara mengenai bagaimana kita menjual lebih banyak melalui keterampilan memulai dan membangun hubungan baik dengan prospek atau konsumen atau nasabah dan berkompetisi melalui pemberian nilai tambah yang bermanfaat atau pelayanan terbaik kepada konsumen dan nasabah sehingga kita tidak lagi tergoda untuk selalu banting harga atau menurunkan bunga seperti itu ya. Jadi teman-teman, kita hari ini berbicara mengenai hal-hal seperti itu dan khususnya karena kita kedatangan tamu yang spesial, kita akan menggali khususnya tier yang pertama di dalam rave selling ini. Yeah. Karena Mbak Yulis itu kan ada 3 tier ya yang selalu kita kemukakan terus setiap kali pertemuan. Tier 1 itu adalah rave sales philosophy. Di mana di situ berbicara mengenai 3 hal. Yang pertama adalah rave sales organization. Kita berbicara mengenai marketing strategy. Kenapa ini penting? Karena teman-teman sales di lapangan itu kan sebetulnya menjalankan apa yang menjadi vision, menjadi key activities yang memang dirancang oleh perusahaan top management. Ya, maka filosofinya adalah dari top management itu punya visi yang mencerminkan bahwa relationship itu sesuatu yang penting. Services value added sesuatu yang penting. Karena keduanya kalau ada harusnya muncul trust and engagement dengan nasabah. Nah, hari ini nanti kita akan mencoba belajar apakah di CIMB Niaga khususnya di mikro laju itu juga melihat bahwa rave sales ini adalah sesuatu yang relevan. Dan kalau memang iya, apakah itu terbukti di dalam let's say visi misi atau mungkin core values? Dan kalau memang ada di dalamnya, bagaimana sih akhirnya menerjemahkan values itu, visi misi itu di dalam aktivitas sehari-hari. Sehingga betul-betul, let's say teman-teman manajer, itu bisa menjalankannya, bisa melakukannya, dan akhirnya mereka mentransferkan semua itu kepada sales force di lapangan. Jadi, kita bahas hari ini lebih banyak mengenai strateginya. Kita bahas mengenai kalau organisasi sudah punya strateginya, values-nya, misinya, itu diturunkan kepada level manager. Okay? Nah, level manager ini setelah dia buy in, setelah dia menerima visi dan values ini, maka seharusnya dia harus menerjemahkannya kembali kepada anak buahnya di lapangan, kepada sales force-nya. Nah, kita berbicara mengenai coaching di sana. Oleh karena kebetulan kami di Capstones, kami membangun satu model mengenai coaching yang kami sebut coaching guide model ya, karena kami percaya sejak tahun 2004
saya keliling di beberapa perusahaan berikan training. Klien-klien saya mengatakan, kenapa ya Loy, saya kirimkan orang ke trainingmu, saya kirimkan orang ke training itu, tapi ternyata nggak bertahan lama. Tidak ada produktivitas yang terlalu kelihatan. Akhirnya 2 tahun yang lalu, saya baca referensi, saya baca buku, bertemu dengan orang-orang, saya konsultasi dengan senior-senior, dan saya menyimpulkan bahwa untuk increasing productivity, untuk increasing performance, dan yang kedua, untuk reducing turnover, salah satu tools terbaiknya adalah coaching. Dan ternyata Ibu Yulia yang menjadi tamu spesial kita hari ini ternyata melihat hal yang sama ya Ibu ya. Betul. Bahwa coaching itu sesuatu yang penting juga. Betul. Maka nanti kita akan belajar dan karena ini penting sekali. Training-training yang dilakukan di luar sana jika tidak dibarengi dengan coaching internal, maka yang kami lakukan adalah we coach supervisors and managers to become great leaders and excellent coaches. Di dalam perusahaan itu masih muncul orang-orang yang bisa bertindak sebagai coach. Kalau tidak, maka tadi itu akan kehilangan. Improving performance, meningkatkan kinerja, menurunkan turnover, coaching adalah jawabannya. Nah, nanti kita akan belajar karena Bu Yulia adalah expert juga dalam hal ini. Saya kira kita akan fokus di situ pagi ini, Mas Bima. Oke. Baik, kayaknya menarik banget nih. Jadi banyak yang penasaran juga, Yul. Bagaimana sih strategi-strategi apa yang juga nanti akan disampaikan oleh Bu Yulia? Tadi butuh seorang coach begitu ya, untuk mengajak yang lain ini supaya bangkit motivasinya. Jangan sendirian. Perang sendirian gak enak kalau gak ada temannya gitu ya. Nah, Ibu Yulia boleh berbagi ya pagi hari Nanti ini ya, gimana sih? kita nanti akan sambung kembali. Tapi Yul, kita mau break dulu untuk teman-teman dan para sahabat-sahabat semua. Kita juga mengundang untuk teman-teman, katanya ada sesuatu ya Pak ya? Kita nggak tahu, kita ada sesuatu ya. Kita ada 5 goodie bag spesial hari ini. Persembahan dari Mikro Laju ya. Jadi silakan teman-teman untuk bertanya, mungkin di level manager atau directors ya. Ini karena kita berbicara di sisi strategi ini. Siapa saja silakan, ayo masuk. Kita akan berikan 5 goodie bag. Ada bikisan deh pagi ini. Jadi untuk teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora, silakan di network yang juga mau bergabung bisa lewat Twitter, bisa nanyanya lewat @sonorafm92 atau @eloysaluku boleh juga ya. Atau juga bisa bergabung melalui SMS 0812 112 9200. Dan tetap bersama kami, nanti kita akan bahas lebih dalam bersama dengan Ibu Yulia Sasanti dari CIMB Niaga, dari Mikro Laju. Bagaimana sih membangun strategi pemasarannya dan kiat-kiat apa saja yang bisa membangun hubungan dengan nasabahnya. Ini nanti bisa dicontoh juga Yul. Pastinya. Tetap bersama kita kalau gitu teman-teman di Sonora Network, di Sonora FM dan jaringan. Ya, masih di acara Eloy Saluku di Sales Mastery with Eloy Saluku, seorang teocentric motivator, sales trainer dan leadership coach di pagi ini. Dan juga ada tamu spesial kita dari CIMB Niaga, dari Mikro Laju, Ibu Yulia Sasanti. Dan pagi ini pun juga kita berbagi, ada 5 bikisan untuk sahabat-sahabat semua yang mau bergabung, silahkan. Bisa interaktif langsung bersama narasumber-narasumber kita di 0812 112 9200. Silakan Anda mau bertanya tentang sales, tentang marketing, boleh. Mumpung ada Ibu Yulia, mumpung ada Pak Eloy di pagi ini. Bu Yulia, nah tadi kalau Pak Eloy sudah memperkenalkan di awal, Ibu nih kayaknya sukses juga sebagai seorang coach gitu ya. Iya, ini yang paling penting katanya begitu, untuk menjalankan strategi perusahaan begitu. Ya. Gimana Bu? Ada kesulitan-kesulitan nggak sih sebagai seorang coach begitu, membangun semangat nih, spirit bagi teman-teman semua? Baik. Saya sependapat dengan Eloy bahwa coaching merupakan sebetulnya jantung dari suatu organisasi. Itu adalah proses coaching yang benar, gitu ya. Karena coaching ini mengharuskan seorang leader, seorang manajer mengetahui persis apa positif dan negatif dari timnya, sehingga tugas dia adalah membantu timnya untuk bisa mengeluarkan potensinya gitu. Jadi coaching itu mungkin masih ada sebagian yang berparadigma coaching itu memperbaiki yang kurang. Itu effortnya jauh lebih berat. Paradigma yang baru adalah justru coaching itu menggali sebetulnya potensi orang ini apa, gitu ya. Nah itu justru yang dibantu supaya keluar. Kalau dia punya potensi sebagai seorang sales, ya itulah yang di drive terus, gitu ya. Dikasih motivasi, dikasih teknik-teknik yang memang akan cocok dengan produk atau services yang dia jual. Jadi balik lagi coaching itu seperti itu kalau menurut pendapat saya, gitu ya. Kalau tantangannya
menjadi seorang coach itu nggak mudah ya, Elo ya. Perlu latihan, perlu pengalaman. Karena di sini dituntut seorang coach itu sangat mengenali orang yang menjadi coaching-nya, gitu. Jadi mengenali orang itu yang seninya di situ, ya. Jadi keseharian kita menilai dia berproses, mengikuti dia berproses. Dan coaching itu quote unquote bukan mengajari, ya. Jadi lebih kepada kita lebih banyak berinteraksi sehingga kita tahu persis, oh ternyata sebetulnya anak ini mempunyai potensi di bidang tertentu, gitu ya. Dia mempunyai kekuatan di sini sehingga itu yang kita bantu untuk dikembangkan. Ya, rata-rata. Tapi kalau sudah dikatakan, ayo kamu ikut saya coaching, nah ini pasti paradigma, aduh saya pasti jelek, nih, pasti buruk. Banyak kan yang seperti itu, Bu. Setuju, betul. Paradigma itu masih sangat kuat, ya. Jadi, waduh, saya dipanggil nih. Nah, itu betul. Karena balik lagi dalam hal ini menurut saya leader dan manajernya sendiri yang membentuk paradigma itu. Padahal coaching itu sebenarnya lengkap. Pada saat orang mempunyai performance yang turun, sudah pasti dia harus dibantu. Pada saat orang performance-nya on the track, itu pun harus dibantu supaya dia menjadi lebih baik. Pada saat orang juga performance-nya excellence, itu pun harus dibantu supaya dia naik, gitu ya. Entah naik dari sisi scope pekerjaannya, naik dari sisi jenjang karirnya. Jadi semua kondisi itu perlu coaching. Jadi tidak ditinggalkan begitu aja gitu, Bu. Iya, jangan. Oke, jadi menarik memang coachingnya. Ya tadi tantangannya itu ya. Iya. Mungkin salah satunya memang berbicara mengenai kita lebih kepada building awareness-nya ya, betul, Bu ya. Betul. Kita bukan ngajarin tetapi membangun kesadaran di dalam diri si coach ini. Tapi sebelum kita lanjut itu, kita masuk kepada strateginya sekarang ya, Mbak Yulis ya. Khususnya bagaimana si CIMB Niaga Mikro Laju itu melihat relationship dengan nasabah. Jadi apakah si Rave Sales ini relationship based in value creation selling itu sesuatu yang relevan menurut Ibu di dalam Mikro Laju. Seperti apa, Bu, Ibu melihatnya? Saya mulai dari awal ya. Yes, Ibu. Mikro Laju ini adalah salah satu bagian dari Direktorat Commercial Banking di CIMB Niaga yang berfokus untuk melayani pengusaha-pengusaha mikro dan kecil, gitu ya, supaya mereka juga berkembang usahanya. Nah, CIMB Niaga punya, kalau dikaitkan dengan tadi filosofi segala macam itu, kami punya values di CIMB Niaga, kita sebutnya ICE, ICE, gitu ya. I itu mengatakan integrity is everything, karena banking jelas kita perlu integrity yang sangat kuat ya. Kemudian yang kedua, C-nya itu adalah always put customers first. Gitu ya. Jadi customer memang selalu dikedepankan. Gitu. Yang ketiga, kita bicara passion for excellence. Jadi diharapkan semua orang CIMB di dalam melakukan tugas dan pekerjaannya itu selalu menjaga excellence, gitu ya, perfectness dari services yang kami berikan, gitu. Nah, berdasarkan values itu, kemudian karena Mikro Laju bagian dari CIMB, tentu kami juga perlu membuat satu filosofi yang menjadi dasar Mikro Laju ini beroperasi, gitu ya, mencari bisnis, kemudian mengembangkan orang-orangnya. Nah, vision statement dari Mikro Laju sendiri adalah menjadi penyedia layanan keuangan usaha mikro terkemuka serta sahabat terpercaya yang memberikan solusi terlengkap, tanggap, dan berkualitas. Nah, itu adalah turunan dari ICE tadi sebetulnya, gitu ya. Integrity kita bicara masalah terpercaya, ya. Kemudian customers first kita bicara sahabat terpercaya, gitu ya. Dan excellence tentunya kami ingin memberikan solusi di sini dalam menjual, gitu ya. Nah, berdasarkan inilah semua strategi bisnis di Mikro Laju dibuat. Jadi dari si Rave Sales model ini, Mbak Yulis, terlihat di dalam ICE tadi itu ya, Bu ya. Filosofinya gitu ya. Jadi values-nya yang put customer first tadi itu ya, Bu ya. Bisa terlihat bahwa dilihat bahwa customer ini sesuatu adalah yang sangat penting dan di dalam
turunan tadi, missionnya itu yang sahabat terpercaya ini, terlihat bahwa top management merasa bahwa ya relationship, values, services itu sesuatu yang sangat penting. Ya. Nah, sekarang apakah Ibu bisa sharing, Bu? Itu jadi aktivitiesnya seperti apa tuh sebagai turunan dari grand strategy dan mission values yang ada? Gitu. Oke. Saya coba lihat dari misalnya yang pertama dari segi bagaimana menurunkan filosofi itu kepada people-nya. Yes, gitu ya. Ibu. Yeah. Yang pertama kami mengedepankan putra daerah. Oke. Nah, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mengenali budaya setempat. Oke. Ya, sehingga kaitannya dengan relationship. Ya, betul. Itu akan sangat mempermudah mereka berinteraksi dengan customer. Bahasanya sama. Ya. Budayanya mereka tahu gitu. Kalau misalnya orang di daerah mana ya Tapanuli orang ngomong kenceng-kenceng bukan marah gitu ya, karena memang begitulah karakternya gitu ya, budayanya seperti itu gitu. Ini yang kami sebut di pertemuan yang lalu ada common ground ya Bu ya. Jadi waktu membangun relationship, kalau common groundnya udah dapat, itu lebih cepat tuh masuknya. Oke, good. Jadi itu sangat-sangat mendukung ya. Kemudian ini kalau kita karena kita bicara sales ya, sales people-nya ya, sales people-nya juga mereka diajarkan untuk menggali kebutuhan, gitu ya. Jadi nggak datang, Bu, saya punya produk ABC gitu, nggak seperti itu. Ibu. Tapi ngobrol dulu, Bu, udah lama nih jualan di sini gitu, misalnya kan seperti itu. Barangnya apa aja nih yang dijual? Wah, kayaknya rame tokonya. Ya, artinya kita tidak datang menjual tapi solusi, gitu ya, memberikan solusi. Kemudian dari survei yang kebetulan saya memang di kantor pusat ya, jadi saya bersama tim saya melakukan survei juga ke area gitu. Bagaimana sih orang-orang kita dikenali oleh lingkungannya gitu? Menurut mereka itu dikenal sebagai sales yang secara personal memang dekat, tapi tetap menjaga profesionalitas mereka, gitu. Iya, karena itu penting sekali ya, Bu ya. Terlalu dekat relationship-nya salah juga. Salah juga. Bisa bahaya nanti. Apalagi seperti bank ya, itu sangat sensitif. Kami tentu harus menjaga namanya conflict of interest. Jadi dekat, kita kenal siapa nasabah kita, anaknya berapa, kerja di mana, itu penting. Tapi dalam konteks kita mendampingi, menjadi partner mereka, memberikan solusi, kan itu, gitu ya. Jadi itu dari sisi people-nya seperti itu. Kemudian saya rasa itu sudah mengcover tadi beberapa values ICE tadi, gitu ya. Gitu. Yes, ngomong-ngomong ini kalau Mas Bima ada usaha kecil gitu, jual martabak. Bener loh Mas. Kecil banget. Ada usaha kecil-kecil. Kan mulai dari yang kecil. Bisa loh. Ini bisa dari 5 juta sampai 1 miliar. 1 miliar ya. Ini ya, betul. Ya. Jadi teman-teman yang pendengar juga bisa juga kalau siapa tahu mereka lagi butuh bisa ke Mikrolaju juga ya Bu ya. Betul. Baik, jadi kita udah produk-produk apa aja Bu untuk Oke. Kalau produk di sini tadi juga disebutkan bahwa kami memberikan solusi terlengkap ya. Jadi Mikrolaju ini kalau boleh saya bandingkan dengan bisnis microfinance yang lain lah gitu ya. Selain pinjaman itu kami berikan pinjaman modal kerja, pinjaman investasi, dan juga kami punya KPR mikro. Ya, jadi untuk pengusaha-pengusaha mikro yang seringkali begini kan. Mereka pendatang dari daerah gitu ya, berusaha di sini maju. Pas ditanya, Pak, ini tempat usahanya punya Bapak gitu kan. Oh enggak, saya masih sewa. Padahal itu dia sudah 10 tahun lah di situ misalnya gitu ya, atau 5 tahun lah katakan. Pak, kenapa nggak dibeli? Jadi daripada bayar kontrak gitu ya, kalau dihitung-hitung dalam 5 tahun ke depan bisa jadi milik Bapak kan ini gitu. Kalau itu dibayarkan sebagai investasi dia melalui KPR CIMB Mikrolaju misalnya gitu. Nah, itu juga kami bisa berikan dalam bentuk kredit investasi atau KPR kalau memang dia butuhnya adalah rumah misalnya itu. Nah, jadi itu salah satu produk yang menurut kami belum dimiliki oleh microfinance yang lain. KPR mikro memang untuk
para pengusaha mikro. Baik Bu Yulia, nanti kita Ya. akan sambung lagi ya Pak Oke. Elo ya. Sudah Ini ada menarik beberapa banget nih. pertanyaan juga nih dari sahabat Sonora yang Iya. sudah akan bergabung nanti. Ada yang telepon juga. Pokoknya Iya. udah kayak tadi Udah dengar lengkap soalnya banget yang pengen usaha kecil-kecil boleh minta bantuan gitu ya. Oke. Langsung. Jangan lupa juga kami menyediakan goodie bag ya untuk Anda yang berpartisipasi. Nanti kita akan pilih siapa yang beruntung pagi hari ini. Ya, tetap bersama kami di Sonora Network. Oke, kita balik lagi di perbincangan kita Sales Mastery with Eloy Soluku, Teocentric Motivator, Sales Trainer dan Leadership Coach. Juga didampingi ada Ibu Yulia dari CIMB Niaga. Ini menarik banget, tadi sudah ada strategi-strateginya, menggunakan putra daerah, sales people-nya juga diajarkan untuk menggali kebutuhan, to serve and helping ya Pak. Persis. Itu yang Sales Mastery Yang mana dikatakan menjadi filosofi dasar kita dalam Rave Sales. Selling is always about giving and serving. Oke. Tapi gimana bisa serving and giving kalau kita nggak ngerti kebutuhannya apa? Nah, ya? ini dia menggali Setuju. kebutuhan. Makanya Makanya tadi di situ diperlukan kiatnya. peran Iya. coach itu ya Bu ya. Iya. Oke, nah ini menarik banget nih. Tadi juga disampaikan juga apa sih yang dilakukan, produk-produk apa saja tadi gitu Ya. Bu ya. Jadi sudah banyak hal yang juga. Nah ini untuk kiat apa sih Bu yang membangun hubungan dengan nasabah tadi? Ini mungkin dari strategi, apakah sudah termasuk menjadi kiatnya di CIMB Niaga untuk membangun hubungan dengan nasabah begitu korelasinya? Iya. Kalau yang kami lihat di wilayah-wilayah kerja kami gitu ya, para leadernya itu memang mereka biasanya selalu keep contact dengan customer, sehingga dari situ pun kami bisa create new business gitu ya. Apakah kemudian dia mengalihkan fasilitas pinjaman di tempat lain, atau dia memang ternyata usahanya berkembang karena ada interaksi, sehingga ada yang disebut misalnya kita top up gitu ya. Tadinya dia sudah berjalan 6 bulan atau bahkan mungkin 1 tahun, karena memang kita selalu menjaga hubungan, akhirnya kita bisa tahu ternyata dia membutuhkan tempat usaha baru, misalnya karena dia membuka cabang, atau dia ternyata bisnisnya bisa berkembang karena distribusinya lebih luas, jadi dia pasti butuh modal kerja lebih banyak. Jadi sebetulnya menurut saya as simple as that gitu ya. Selama kita keep contact, dan kami di kantor pusat tugasnya adalah memberikan tools supaya mereka bisa berjualan gitu kan. Tapi yang lebih penting adalah mereka selalu keep contact dengan customer. Itu yang menurut saya sederhana sih ya, tapi nah itu pelaksanaannya. Menjalin relationships tuh ya Pak Elo ya. Iya. Betul. Bu, ini kemarin seperti yang sempat saya lewat email kita ya. Kalau minggu lalu itu kan lebih kepada private banking yang kami bicarakan ya. Orang-orang yang memang untuk ketemu mereka aja susah sekali, setengah gitu. mati. Iya. Sementara ini kan kita bicara mengenai mikro ya. Mass market sebetulnya. Mass market bang. Iya. Tapi persaingan di situ juga cukup sangat. Ya Bu ya. Karena besar, ya. Sekarang kan setiap bank harus memiliki portfolio di UMKM gitu ya, istilahnya sampai 20%. Termasuk di dalamnya adalah mikro. Sehingga kalau kita lihat sekarang mikro itu ada di mana-mana gitu ya. Jadi persaingan sangat amat tinggi sekarang. Jadi kadang saya juga menghadapi situasi di mana tadi bicara masalah turnover kan. Turnover itu bisa 2 nih Eloy. Satu karena memang performance-nya tidak meet our target. Kedua ditarik sama tetangga gitu ya. Jadi tantangannya tuh makin kompleks lah gitu ya. Tapi apapun itu harus kita cari strategi apa yang kita bisa membuat orang-orang ini sebetulnya ini ya, kalau bicara apa istilahnya kesetiaan itu apa namanya, loyalitas lah gitu ya. Loyal is loyal, tapi kan harus perform gitu ya. Nah kita juga harus meretain orang-orang yang memang performance-nya bagus sehingga loyal terhadap performance dia lah, professionally ya gitu ya. Karena zaman dulu loyalitas kan beda. Kerja 20 tahun, 25 tahun itu loyal, ngapain? Entah gitu. Bukan that kind of loyalty gitu. Persis, kita cari gitu. Jadi Ibu melakukan apa supaya ini menarik sekali ya, untuk retain your best people ya. Betul sekali. Oke. Retaining our people salah satunya adalah kita memberikan adanya program-program award ya, salah satunya gitu ya. Jadi untuk orang-orang dengan performance yang excellence itu ada pemberian award macam-macam lah ya.
Waktu itu saya pernah ngajak Eloy juga tuh dalam salah satu program gitu ya. Iya. Memberikan mereka satu kesempatan untuk dapat ilmu baru. Iya. Belum lagi misalnya hal-hal yang sifatnya quote-unquote kayak hadiah, seperti itulah gitu ya. Iya. Dan ini terus terang alhamdulillah lah gitu. Mereka mengapresiasi juga bahwa kami memberikan apresiasi ke mereka. Jadi tidak, sebetulnya bentuknya tidak harus selalu uang gitu ya, tetapi hal-hal lain yang membuat orang itu merasa dianggap dan diapresiasi bahwa mereka telah memberikan kontribusi. Itu menurut saya sangat penting gitu ya. Jadi jangan dilupakan yang punya prestasi luar biasa itu pun harus di coaching, harus diberikan award juga. Dan tetap diperhatikan. Jadi kadang-kadang kan kita take it for granted ya. Betul, Bu. Oh, dia udah bisa jalan sendiri, biarin aja gitu. Ya, jalan lama-lama jalan ke tetangga gitu. Gitu. Betul. Jadi saya pertama bertemu dengan Ibu Yulia tahun lalu ya, Mbak Enzi. Ya, tahun lalu ya. Jadi itu salah satu program awarding apresiasi pertemuan-pertemuan untuk best people ini ya. Betul. Iya. Sudah banyak sekali sahabat Sonora yang ingin berbagi juga, bertanya juga pagi hari ini. Tadi Pak Hendra Niyul mengatakan saya setuju banget dengan konsepnya, Bu. Hubungan jangka panjang akan sempurna jika orang dipandang sebagai manusia, begitu, memanusiakan manusia jadinya kan. Jadi bukan hanya soal untung dan rugi. Wah, betul. Ini asik banget nih. Bener-bener loyal jadinya. Ya, dengan catatan dia berkontribusi. Iya, persis. Baik, ada pertanyaan juga nih Bu Yulia dari Dewi di Atmajaya. Katanya sedang kuliah di jurusan manajemen. Di kampus saya belajar mata kuliah training and development nih Bu. Jadi agak sedikit tanya tentang perbedaan training dan coaching apa ya Bu ya? Dan apakah coaching juga bisa di-develop untuk jangka panjang? Atau untuk pengendalian turnover karyawan, bisakah hanya coaching atau harus dengan training? Saya sama Eloy saling melengkapi barangkali ya. Pasti, Bu. Ini ekspertis kita harusnya. Nah, saya bicara di sisi praktis ini ya. Kalau training dan coaching sebetulnya sama-sama bentuk development program ya. Kalau training itu menyangkut hal-hal yang sifatnya meningkatkan kemampuan skills dari seseorang. Tetapi kalau coaching adalah satu proses untuk membangkitkan tadi yang disebut Eloy adalah kesadaran atas potensi diri. Dan coaching ini adalah satu proses yang terus-menerus harus dilakukan di dalam sebuah organisasi. Karena seperti saya sampaikan juga bahwa coaching adalah jantung dari satu organisasi. Karena dalam coaching ini dibahas dari A sampai Z gitu ya, istilahnya orang ini saat ini berada di mana, apa yang menjadi tantangan dia, apa yang sudah baik, apa yang perlu kita dorong lebih baik lagi. Kemudian kita bicara juga program follow up-nya apa, dan kita juga melakukan pertemuan kembali di berikutnya supaya tahu perkembangan dari orang ini seperti apa gitu. Ini tentu sangat penting bagi kedua belah pihak. Sebagai leader harus tahu anak ini berkembang atau tidak. Sebagai yang di lead coachingnya juga, dia juga perlu tahu saya diminta kemana, saat ini saya berada di mana. Bayangkan kalau misalnya orang datang bekerja, Pak saya harus ngapain gitu istilahnya. Terserahlah nanti saya bilanglah sama kamu gitu. Terus apa yang terjadi dengan orang itu? Ya jangan disalahkan kalau dia tidak melakukan apa-apa gitu ya. Nah itu itu saya masih banyak yang terjadi sehingga boro-boro proses coaching gitu ya. Artinya directionnya aja nggak dikasih gitu. Jadi perbedaannya kalau training itu sifatnya itu tadi, training is a training. Orang bisa training setiap tahun 3 kali gitu ya. Tetapi kalau tidak di follow up dengan proses coaching, ini menjadi tidak berarti. Menguap lah. Training itu wah fun, seru segala macam, saya dapat ilmu baru. Tapi kemudian dia pulang ke kantor sama atasannya ditanya pun tidak. Ya kan? Kemarin kamu training apa? Harusnya ditanya seperti itu. Oh, saya belajar ini, Bu. Oke, fine. Bagaimana kita menerapkan ini? Itu tugas leader untuk mengcoach dia next after the training. Itu kalau menurut pendapat saya begitu. Saya setuju sekali, Bu. Dan mungkin perbedaan yang lainnya adalah bukan yang lain sih, untuk menambahkan saja. Banyak perusahaan-perusahaan, Mas Bima, Mbak Yulis, yang melakukan training itu tidak betul-betul part of strategi perusahaan, sehingga
yuk kita lagi ada budget nih, kita training ya. Kadang nggak sesuai sasaran Pak Nana. Iya, dan akhirnya klien-klien yang seperti ini nanti ketemu dengan saya yang ngomong, Lloyd kenapa ya? Kami ngadain training tapi nggak ada hasilnya. Training is a strategy, part of a strategy, gitu loh. Jadi yang namanya kita punya visi dari perusahaan, dari manajemen diturunkan. Nah ini pekerjaan orang-orang teman-teman HR. Iya. Jadi harusnya setiap training itu mesti jelas objektifnya ngapain. Betul. Dan setelah yang namanya training, follow up programnya mesti jelas. Betul. Jack Welch di dalam bukunya Winning itu ngomong Mas Bima, yang namanya training itu bisa bertahan maksimal 27 hari. Iya. Kecuali itu ada follow up programnya, Betul. dimonitor Iya. sesuai dengan objektivitasnya. Nah, coaching masuk di dalamnya. Iya. Jadi coaching itu kan kuatnya di dalam monitoring ya. Iya. Kami membangun namanya guide coaching model. Ini bagaimana kami mempersiapkan ini supervisor dan manager dalam perusahaan untuk menjadi internal coach gitu ya. Nah, guide itu G-nya adalah gain information. Ini sudah bicara mengenai prosesnya. Waktu dia one on one, dia gain information. Apa sih yang perlu kita bicarakan dalam pertemuan ini? Bagaimana pekerjaanmu? Persistently seperti yang Ibu Yulia bilang, coaching itu tidak selalu berbicara mengenai problems. Bisa jadi orang ini nggak ada problem. Betul. Jadi waktu kita ajak dia untuk coaching, dia bilang I'm fine, targetnya juga baik ya. Tetapi kan hidup tidak hanya berbicara mengenai problem, berbicara mengenai tapi mungkin kamu punya next plan-nya apa, mungkin punya aspiration, kami sebutnya sebagai not only afflictions but aspirations. Bukan hanya masalah, tetapi mungkin saya mau naikin lagi Bu, saya ingin capai target bukan hanya 100%, next month saya 120%. Now, sebagai seorang coach, sebagai seorang manager, sebagai seorang supervisors, maka ini berbicara mengenai understanding the current state. Ini mengenai U-nya. Kalau kamu mau 120%, seperti apa sih situasinya sekarang? Lalu di-identify desire state. Lalu berbicara mengenai action plan dan engage to act. Nah, ini yang tidak dapat di dalam training. Engage to act-nya. Nah, itu ada form-form yang kita mesti isi. Supaya dalam pertemuan yang akan datang, kita bisa review lagi. Dan kita bisa lihat kekurangannya ada di mana. Betul. Jadi training sehari, 2 hari, 3 hari itu baik, harus terus dilakukan. Kalau enggak kami nggak ada job juga Bu di dalam bidang training. Tetapi kalau Anda mau mengubah behavior, coaching adalah jawabannya. Oke, kita harus break dulu. Kita akan kembali lagi tetap di Sales Mastery bersama Eloy Zalukou dan juga Ibu Yulia Sasanti dari Mikro Laju CIMB Niaga. Baik, kita lanjut lagi di perbincangan kita. Masih ada waktu sedikit lagi, Yul. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada yang punya bengkel, ada yang punya toko roti. Bu, gimana nih Bu strateginya untuk memacu karyawan untuk bekerja lebih baik lagi? Tadi katanya kalau saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dari Pak Hasan maupun juga siapa tadi, Pak Ali beberapa pertanyaan ya. Iya, sebetulnya tadi saya sudah share juga ya, bagaimana khususnya di tempat kami di Mikro Laju. Itu tadi apresiasi itu sangat penting gitu ya. Selain mereka juga dibekali terus dengan hal-hal yang mereka butuhkan supaya mereka mempunyai kinerja yang semakin baik. Jadi kuncinya sebetulnya itu kesinambungan juga itu sangat perlu gitu ya. Jadi training jangan tahun ini training, tahun depan enggak, kapan-kapan kalau ada budget. Nah, itu sering menjadi kendala juga ya. Belum lagi yang tadi asal ada budget asal training. Nah, ini kita sebagai apalagi nih owner satu usaha gitu, dia harus sangat jeli. Karyawan saya harapkan menjadi apa, melakukan apa, mendapat customer seperti apa. Itu dia yang paling tahu. Nah, dia yang harus bisa membekali karyawan-karyawan ini, dan karyawan yang memang memberikan kontribusi yang sangat baik itu harus diapresiasi. Yang belum baik itu juga harus ada di radarnya supaya betul-betul dilihat, oh ternyata orang ini masih bisa diperbaiki, atau orang ini aduh maaf ternyata kamu tidak cocok untuk melakukan pekerjaan. Itu harus jujur seperti itu gitu. Ya, tambahan menjawab pertanyaan seperti ini Mas Bima, training itu tidak boleh berdiri sendiri. Training itu adalah bagian dari strategi besarnya. Jadi kalau kita punya perusahaan, kita punya visi itu mau kemana sih gitu ya. Orang-orang seperti apa yang kita butuhkan. Nah, di dalamnya nanti ada KPI-nya, Key Performance Indicator, seperti apa nih orang-orang ini ya. Nah, disitulah baru kita menggunakan berbicara mengenai kalau gitu kita membutuhkan training untuk menciptakan manusia, karyawan yang seperti itu. Buat apa? Karena kita punya end goals misalnya, ya kita memuaskan pelanggan kita. Nah, kepuasan pelanggan seperti apa itu sebaiknya training itu adalah bagian dari strategi besar. Nah, kita mengusulkan supaya ya itu tadi tidak berdiri sendiri.
Nah, ini Next. balik lagi ke mikro laju nih ya Bu ya, kan ini juga ada banyak pemilik usaha begitu ya. Mungkin ada produk-produknya ya. Apa saja yang bisa diberikan oleh tadi mikro laju CIMB Niaga? Saya sudah sampaikan mengenai kredit ya. Kredit ada modal kerja, ada investasi dan juga KPR. Yes, Ibu. Kemudian seperti vision statement kami menyediakan services lengkap gitu ya. Jadi kami pun memiliki produk-produk yang berkaitan dengan simpanan tabungan. Ya, ada beberapa produk seperti tabungan usaha, tabunganku, tabungan ekstra, itu menjadi bagian dari mikro laju juga. Dan yang ketiga, kami memiliki juga produk gadai emas. Jadi itu ya gadai emas sebetulnya sangat cocok untuk nasabah-nasabah mikro ya. Jadi kami juga mencoba memenuhi kebutuhan dari nasabah di segmen mikro gitu. Jadi selain kredit, kami juga mengajak mereka untuk menabung. Gitu. Itu tadi solusi lengkap tadi ya Bu? Iya betul. Kadang-kadang kan datang tidak hanya melulu kita bicara kredit gitu ya, tapi juga mari berinvestasi mulai dengan menabung dulu lah gitu. Iya. Ada pertanyaan lain yang kita bisa menjawab? Menarik sekali, ini ada Ayu di Banjarmasin ya. Kita tanya dulu. Kalau ada penilaian dari mystery customer, nah ada nggak Bu di CIMB Niaga suka ada mystery guest begitu sebagai tim Bu? penilai gitu? Kalau di CIMB Niaganya sendiri secara grup memang dari tahun ke tahun kami biasanya memang mengikuti penilaian servis ya selalu gitu. Kalau ditanya bagaimana melayaninya, ya as is gitu ya. Artinya justru kita ingin dinilai yang senatural mungkin gitu. Namanya juga mystery guest. Kita tidak pernah tahu kapan, meskipun biasa gosipnya siap-siap ya bulan ini ada gitu ya. Gitu ya. Tapi ya justru disitulah sebetulnya kita ingin kalau mau jujur gitu ya. Berperilakulah seperti apa adanya sesuai dengan sudah diberikan, jangan kemudian menjadi seperti robot juga gitu ya. Jadi ya natural saja, jadi dihadapi saja. Kalau memang kita sudah mempunyai kultur dan proses yang benar, siapapun yang minta dilayani, otomatis kita juga akan melayani seperti apa yang kita biasa lakukan. Betul. Sesuai dengan value tadi ya, Betul. ICE tadi Bu ya. Integrity, kemudian always customer first, dan passion of excellence tadi ya, kita tetap dikembangkan. Gimana nih Pak Eloy untuk dari kesimpulan Pak Eloy? Sudah kita udah habis kita. Gini, kalau yang masih ada mau bertanya, saya kasih line-nya kemana gitu ya. CIMB Niaga punya 14041, itu juga bisa melayangkan pertanyaan ke sana. Kemudian di Facebook juga kami punya CIMB dengan huruf besar semua Indonesia untuk Facebook, dan Twitter juga sama CIMB Indonesia. Jadi silakan kalau sekarang di sini kita belum bisa jawab semua. Jadi silahkan menghubungi kami di sana. Jadi kita closing statement maksudnya nih ya. Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan salesperson di seluruh tanah air, terima kasih sudah bersama kami. Dan hari ini kita berbicara mengenai strategi daripada yang namanya mikro laju dari CIMB Niaga. Dan tolong ingat terus bahwa sales is always about giving and serving. Yang namanya sales itu adalah berbicara memberi dan melayani customer kita. Karena itu setiap kali Anda bangun pagi, tanyakan, saya akan menolong siapa hari ini, bukan kepada siapa saya menjual hari ini. Jadi teman-teman, Rev Selling berbicara mengenai bagaimana Anda mampu membangun hubungan baik dengan customer Anda, memberikan services yang baik, sehingga Anda tidak lagi tergoda untuk menurunkan harga dan menurunkan bunga. Itu yang kita lakukan, dan sampai ketemu di minggu yang akan datang. Terima kasih nih Pak Eloy, Bu Yulia Susanti, sukses terus dan makin maju terus ya. Terima kasih Bu Dan Yulia. 5 pemenang ada nggak Yul? Ada 5 pemenang. Nanti kita umumkan ya. Atau langsung saja kita umumkan? Silakan. Dewi di Atmajaya, selamat Anda mendapatkan bingkisan. Kemudian Pak Suryadinata di Kelapa Gading ya. Dan tadi juga ada Pak Hasan di Sunter, pemilik bengkel motor. Dan juga yang menanyakan tentang pelayanan kepada customer adalah Pak Ali di Kelapa Gading. Iya, dan juga selamat kepada Ayu tadi. Ayu ya. Misteri guest tadi ya. Misteri guest ya. Ayu di mana tadi? Banjarmasin ya. Selamat untuk Anda berlima, Dewi, Pak Suryadinata, Pak Hasan, Pak Ali, dan juga Ayu. Nanti bingkisannya kalau untuk daerah kita akan kirimkan. Kalau di Jakarta akan kita sudah datang ke Jakarta aja. Akhir kata, saya Bima. Saya Yulis. Saya Eloy, katakan. Yes, I can. Salam sukses. Strike.